apa namanya, paham lah gitu. Oke. Eh, nah sebenarnya ini sama teman-teman, boleh dua-duanya, tergantung apa konteksnya. Eh, W yang ini adalah W oleh apa teman-teman? Usaha yang oleh dilakukan, sistem. usaha usaha yang dilakukan oleh ya, oleh gas atau sistem ya, oleh gas. Biasanya kan gas ya. Nah, kalau yang ini usaha yang dilakukan, bukan Kepada bukan yang dilakukan ya. Oh, bolehlah. Yang dilakukan kepada ya, dilakukan kepada kepada sistem atau gas. Ini sistem lah ya, sistem. Paham kan bedanya? Paham nggak teman-teman bedanya? Nah, kalau misalkan di grafik atau di apa nih, sebuah piston gitu ya, piston nih. Nah, biasa piston. Ini gas, gas. Nah, kalau dia yang ini yang dilakukan oleh gas, biasanya volumenya membesar ke atas. Jadi gasnya melakukan usaha gitu ya. Jadi W-nya positif ya ke atas. Jadi kalau W oleh sistem itu positif ya teman-teman. Nah, gitu. Tapi tiba-tiba kalau misalkan si piston ini ditekan oleh sebuah F luar, F eksternal gitu, eksternal. Nah, berarti W-nya pada gitu ya, pada sistem itu negatif atau positif? Negatif ya, teman-teman. Karena V-nya biasanya berkurang ya, makanya negatif ya. Oke. Nah, sebenarnya yang ini turunan dari sini, teman-teman. Turunan dari ini, yang ini teh, ya. Jadi kan kalau saya tulis W-nya oleh, berarti kan negatif nih. Negatif ditambah apa? Negatif untuk negatif pasti positif ini ya. Halo? Paham nggak? ya kok. Tapi kalau kalau di kimia tuh yang W pada sistem positif tuh. Oh, yang itunya si kimia mah memang begitu ya. Iya. Kebalik. Oh, saya nggak tahu kalau kimia. Tapi kalau di fisika awalnya gitu. Nah, coba kita lihat dari mana sih? Kok tahu sistem oleh gas atau ini? Kita lihat buka aja di ini, di Haliday-nya. Mana? Di sini atau di sini? Saya clear aja deh, nggak apa-apa. Nah, oke. Yang mana ya? Di oke, bentar, lama nih. Ada kok di Haliday. Cuma saya tak lupa lagi di sini kali ya. Ya, di sini. Bentar lagi nih. Nah, ini teman-teman. Nah, bentar ada tuh. Mana ini kok nggak ada? Bukan nggak ada, belum kelihatan. Nah, dia di sini. Nah, ini set, set. Negatif. Nah, ini hukum pertama nih, ya. Kimin W, oke. Kimin DW, oke. Kita lanjutkan. Nah, ini dia ada nih. Cuman kelihatannya kecil sih, jadi ya begitu. Nah, ini nih. Nah, dia. Nah, ini delta in-nya. Jadi please ya on, ya pada ya. Down on. Nah, Y on-nya down on sistem ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau kalian tulisnya tetap aja delta in-nya seperti biasa Q min W ya. Yang merupakan sebuah fungsi keadaan yang mana teman-teman? Q, W atau E in? Yang keadaan yang ini ya, delta in ya. Jadi dia bergantung keadaan akhir dan awalnya ya. Tidak bergantung proses kalau yang si delta internal atau energi dalam ya. Oke, kita balik lagi ke modul. Oke. Nah, berarti bisa kita kerjakan teman-teman nomor satu ini. Oke, mana tadi? Nah, ini ya. Oke. Oke. Nah, pada situasi katanya nih, urutkan berdasarkan perubahan temperatur gas mulai dari yang terbesar ke positif. Nah, habis ini saya akan terangkan masing-masing proses ya. Kalau sekarang mah kita jawab dulu ini, habis itu kita terangkan apa itu isobar, apa itu isovolume,
apa itu isotermal, dan terakhir adiabatis ya. Oke, berarti kalau yang ini gimana? Dia nanya perubahan temperatur gas mulai dari yang terbesar katanya. Oke, nah, berarti delta E internal apa teman-teman? Tadi Q min W ya. Oke, nah berarti perubahan apa? E internalnya adalah di sini apa teman-teman rumusnya? Masih ingat nggak? Delta E internal apa? Coba, saya pengen tahu nih. Eh, boleh teman-teman jawab lah. Ayo, nggak apa, kita interaktif sedikit, nggak apa. Ayo Lutfi, apalagi siapa nih? Nadifa, ayo. Ini NC apa? delta T kalau nggak salah. Ah? Ayo saya tanya Bentar, satu-satu deh biar kalian lupa. tidak mengantuk. Biar apa maksudnya join gitu, join di dalam diskusi di sini kita. Ayo delta E itu apa? Delta energi internal apa di sini bla bla bla. Itu ini Lutfi kan? Coba yang lain. Adrian sama siapa? Nadifa sama Rifka. Rifka, ayo. Apa Rifka? Ayo, mau buka buku dulu. Masa buka buku? Boleh, boleh. Sok dibaca aja kalau ada bukunya. Ayo, ini penguatan konsep kita kuatkan aja. Kita sharing-sharing. Halo? Halo? NR delta T. Ah? 3/2 NRT. Ini ya. Nah, NC delta T. NCV delta T. Rumus ini baru lihat nggak? Enggak kok. Nggak kan? CV ini adalah kapasitas kalor pada volume tetap. NCV. CV itu adalah nilainya sama dengan, kalau monoatomik berapa teman-teman? Lupa kak. 3/2 R ya. Jadi saya tulisnya jadi 3/2 NR delta T. Seperti itu. Oke, nah berarti yang ini bisa saya tulis. Ini kan sebuah gas ideal ya. Dia ngasih tahu nggak monoatomik atau diatomik di sini? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Berarti kita bisa minimalkan monoatomik. Terus energi panas ditransfer ke atau dari gas. Jadi sebenarnya kita nilai Q-nya kan bisa ditransfer. Kalau ditransfer artinya apa? Ditambahkan ya ke atau dari gas. Jadi kita asumsikan Q-nya positif aja karena di sini sebenarnya tidak ada. Oh, di sini kan ada sih nilainya, sorry. Ini kan ada nilainya. Berarti bisa kita cari delta in-nya. Delta in. Untuk nomor A menggampang ya. Nah ini. Berarti kalau W yang ini berarti gimana? Langsung min 50. Berarti kalau ini ditambahkan keluar berarti ya, minus. Oke, Tambah 50. min 35 nih. Sorry. Oh iya ini. Min 50. Nah, gitu. Jadi 0 ya. Oke, min 50 tambah 50. Oke, untuk yang kedua ke B, proses B. Kak, Kenapa? share screen-nya yang mana ya kak? Share screen. Share screen apa? Iya. Yang mana? Ini masih soal kan? Masih di Oh, kalian nggak ini? Saya lagi nulis nih. Lagi nulis, ini. lagi nulis di soal kan? Kalian nggak ke, Oh iya. Iya benar aku kan? masih iya, masih soal, masih soal. Masih, iya benar, masih soal. Yang Kelihatan kan? pertanyaan. Iya pertanyaan. Saya nulis ini kelihatan. Iya kak. Oke. Nah, kemudian yang B berarti kalian langsung delta E in, langsung aja nih mah 35 kurangi 35 0 berarti ya. Kalau yang C di deltanya eh, yang C, nah berarti prosesnya ini mah on ya, dia pada nih on berarti. Di min 15, oke, min min 40 ya. Jadi min 15 tambah gitu.
Enggak, kita tambah Kak. Min 15 plus min 40. Oh plus, ini plus ya, sorry. 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 Karena kan on jadi plus ya. Iya, min. Jadi ini min 15 kurangi min 4, sorry, min 40. Jadi min min 55. 55. Nah, gitu. Yang terakhir D-nya berarti ini langsung aja 20 ditambah 40. Jadi 60 Joule. Nah, dia ingin urutkannya terhadap temperatur, teman-teman. Ya, perubahan temperatur itu delta T. Apa sih hubungannya dengan delta E? Ini hubungannya nih. Nih, hubungannya ya. Berarti perubahan energi dalamnya sebanding dengan perubahan suhunya, perubahan temperatur. Karena 3/2 NR adalah konstanta. Hanya urutan yang positif berarti yang ini ya. Yang ini, yang D, oke. Kemudian yang ini B sama A ya, B sama A 0 kan. Jadi urutannya adalah D, kemudian B sama dengan A, dan terakhir adalah C negatif ya. Ini jawabannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Habis ini saya terangkan keempat proses ya. Sampai sambil nomor 2 kali ya, nomor 2 tentang itu bukan? Oh ya, nomor 2 masih tentang proses ya. Oke, saya hapus karena kan ada di solusi tutor ya, jadi kalian bisa lihat di solusi tutor. Oke. Nah, sekarang nomor, jadi ini tentang proses itu 1, 2, 3. Nah, ini saya akan bahas sampai 4 kayaknya. Jadi keempat soal ini tentang proses termodinamika, teman-teman. Ya. Dan terakhir mah baru efisiensi ya. Oh, entropi ini nomor 4 ada entropinya, dan yang terakhir ini mesin Carnot ya. Oke. Saya lanjutin ke nomor 2 ya. Nah, ini sekalian kita bahas materi sedikit. Nomor 2. Oke, di mana nih? Nomor 2 T yang mana? Ini bukan. Ya, yang ini ya. Oke, kelihatan nggak nomor 2 nih? Saya ini screen share-nya. Kelihatan, Kak. Oke, nggak ada pertanyaan nih, yakin? Ada Kak. Udah ngerti, paham? Ini 2 minggu lagi loh. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap kalian paham ya. Untuk setiap kenaikan temperatur sebesar delta T1, sejumlah gas ideal membutuhkan 30 Joule ketika dipanaskan volume konstan pada volume konstan dan 50 Joule ketika dipanaskan pada tekanan konstan. Berapa kerja W yang dilakukan oleh gas pada kondisi kedua? Kondisi kedua ya, kondisi yang mana? Kondisi yang ini ya. Yang ini ya. Ini kondisi kedua ya. Nah, oke, dan sekarang kita lihat sambil prosesnya kita ini aja ya, kita terangkan. Pada tekanan tetap, bolehlah tekanan dulu boleh. Tekanan tetap. Oke. Nah, biasanya disebut isobar. Iso itu sama ya, bar itu tekanannya. Nah, kalau di grafik biasanya bakal seperti ini, teman-teman. Ini grafik V terhadap V ya, volume dan tekanan. Tekanan biasanya Pascal ya. Pascal, ini apa? M pangkat 3. Nah, ini misalkan V awal, ini V akhir. Seperti itu. Misalkan di sini, kalau isobar berarti lurus ya. Nah, seperti ini. Jadi, dari titik A, kemudian dia bergerak ke titik B. Si volumenya, artinya si usahanya positif atau negatif, teman-teman? Positif Kak. Positif. Nah, ini tidak lain adalah integral P dV. Tahu kan rumus ini dari mana? Tahu kan? Penurunannya lupa Kak. Penurunannya sebenarnya simpel aja sih. Dari F dikali S kan gitu ya? Oh iya Kak. Coba kita cek. F itu P kali adalah A. P kali A. Nah, P dikali A ya, dikali S. Nah, sebenarnya A ini siapa, S ini siapa? A ini adalah luas.
luas permukaan si gasnya, si pistonnya ya. Nah, misalkan gini ya. Oke. Berarti ini A-nya nih teman-teman. Nah, jadi A-nya itu si piston, sorry. Ini piston. Piston itu bisa dia kotak atau biasanya silinder sih biasanya, tapi bebas sih terserah. Mau piston kan tahu piston ya. Nah, nanti apa S-nya itu adalah yang ini. Ini S-nya ya. Berarti luas dikali S dikali tinggi itu biasanya volume ya. Nah, jadi ini P dikali V gitu ya. W-nya. Oke. W. Nah, karena nanti berubah ya si volume ini, makanya kalau berubah itu berarti dV ya teman-teman. Paham kan? Iya, Kak. Kalau di matematika mah kan sigma nih. Kalau sekarang belajar integral. P dikali delta V gitu kan. Kalau limitnya mendekati apa? Tahingga banyak gitu. N-nya, sorry. Limitnya di sini harusnya. Ini N menuju tahingga. Oke. N menuju tahingga dari N. Ya, N menuju tahingga, sorry. Nanti jadi integral. Integral V dV gitu ya. Oke. Nah, integral itu istilah lainnya adalah ini teman-teman. Luas, ingat ya, luas di bawah Kurva. kurvanya. Luas di bawah kurva. Oke. Nah, kalau bentuknya isobar, isobar mah kan pasti tekanannya tetap. Pasti garis lurus yang P-nya konstan, garis lurus yang datar. Nah, berarti biasanya segi 4, teman-teman ya. Berarti luasnya adalah ini. Panjang kali lebar aja ya. Oke, nah berarti apa teman-teman? Hukum termonya gimana? Kalau untuk isobar, delta E in sama dengan Q min W, gitu kan? Nah, Q-nya apa nih? Q-nya apa? Halo, Q-nya apa? Kalor. Ya, kalor pada tekanan tekanan tetap. Rumusnya apa? Masih ingat nggak? Q sama dengan halo, N J delta N T. N C delta T. C P C. C P ya. Delta T. Oke, saya tuliskan N C P delta T min integral P dV. Ini delta E Ya, in. Kak, tadi bedanya CP sama yang satu lagi apa? CV ya. Oke. Nah, nanti kita kita bedakan ya nanti. Saya tulis dulu gini. Oke. Nah, ini paham nggak? Kalau kalau paham ya ini saya nggak bisa ini jadi saya mau hapus gitu. Ini udah paham belum? Kalau paham saya mau hapus tulisan-tulisan ini. Paham ya? Iya, Kak. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya hapus nih yang tulisan saya ini. Karena terbatas screennya. Ya, saya hapus ya. Iya, Oke, Kak. sip. Nah, udah bersih lagi tuh. Nah, itu kan apa? Tadi keadaan isobar. Nah, ini kan kita lagi ngobrolin dua keadaan. Satu lagi adalah iso volume. Nanti nanti saya apa sih bedanya tadi CP sama dengan CV ya, Lutfi ya. Oke. Lutfi atau Adrian saya barusan. Oke. Kita langsung ke iso volume. Iso volume bagaimana prosesnya pada volume yang tetap. Volume tetap. Nah, volume tetap mah sebenarnya udah kelihatan dari grafiknya bahwa dia volumenya adalah tetap, teman-teman. Jadi volumenya lurus ke atas ya. Tekanannya aja yang naik ya, misalkan di titik sini awalnya, kemudian ke titik 2 gitu, ya. Oke, ini P trafik. Nah, otomatis kalau V-nya tidak berubah, volumenya berarti apa yang nol? Usaha. Usahanya berarti nol, teman-teman. Nah, berarti kita masukin ke hukum ke satunya. Ini adalah Q min W. Nah, W-nya nol ya. W-nya nol, berarti Q-nya adalah delta E in. Sedangkan definisi delta E in apa tadi? N CV delta T sama Delta dengan T. Q. Oke? Oh, berarti
sorry, sebelumnya ini belum ada sebenarnya. Yang ini sebenarnya kita belum tahu, sorry. Kita pura-pura nggak tahu. Wih, dihapus apa? Sebenarnya kita pura-pura nggak tahu dulu, jangan dulu gini. Gini dulu. Q min W kan? Oke. Nah, berarti delta E in. Nah, gini dulu, jangan dulu pakai rumus yang tadi. Nah, gini dulu. Sedangkan rumus kalor, ingat, rumus kalor itu secara umum, gini secara umumnya. N, C, delta T. Secara umum kayak gini, teman-teman. Secara umum. Nah, ini ingat-ingat ya. Jadi mol dikali kapasitas molar ya, dikali delta T. Ya kalau di rumus SMA mah yang kayak gini MC delta T macet gitu. Yang ini ya. Nah, kalau ini kan udah dimodif. Jadi nanti ini massa per MR gitu kan. Ini apa? Kapasitas per, jadi kapasitas per molar kalau yang ini ya. Oke. Kapasitas molar, sorry. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini seperti ini definisi umumnya untuk kalor ya. Nah, karena di sini adalah isovolume, nah berarti teman-teman bisa nulis yang ini. N dikali CV ya. Nah, gini. Oh, berarti rumus delta internal itu kayak gini. Oh, gitu deh, teman-teman. Oke? Paham ya? Jadi ingat, kalau yang namanya delta E internal itu N CV delta T. Nah, CV adalah ini tergantung ininya teman-teman. Tergantung gasnya ya, gasnya. Nanti ada monoatomik sama diatomik sama apa lagi? Monoatomik, diatomik, dan poli ya, poliatomik. Tapi untuk TPB biasanya ini aja. Kalau yang ini mah agak kompleks sih. Yang ini mah agak kompleks. Yang ini CV-nya teman-teman, CV-nya. Oke. Saya akan bahas di sini. Saya akan share di holiday-nya ya. Nah, ini kelihatan nggak saya share holiday. Halo, kelihatan nggak? Kelihatan Kak. Oke, kita lihat ya. So, kalau ada pertanyaan silahkan, apa-apa nanti saya jawab. Mana ya? Eh, kapasitas pada kolor tetapnya. Ini bentar lagi habis, kita akan nanti saya kirim baru ya, kirim nanti yang baru. Oh ini dia. Nah ini ya, nggak ada ya. Oke. Nah teman-teman coba lihat, kelihatan nggak ini? Saya perbesar kalian. Nah kelihatan? Ih, kok kelebihan. Nah yang ini kelihatan nggak? Ini nih saya ingkari nih. Nah ini Kelihatan tuh, Kak. tuh lihat. Kalau dia monoatomik tuh, apa? Bukan yang ini deh. Sorry, saya salah. Yang bawah kali ya, bentar. Sorry. Nah ini, oh, bukan. Oke bentar, ada tabelnya kalau nggak salah. Ini dia. Nah ini dia, ini, fix. Nah kelihatan teman-teman? Tabel, ini ada tabel. Ih, kenapa menghilang? Ini ada tabel nih. Ini ada tabel ya, kelihatan? Ini tabel ya. Iya Ya. Kak. Oke. Kalian sambil jawab bolehlah biar nanti paham. Coba lihat monoatomik nih, monoatomik. Berarti monoatomik itu mono satu atom, nih, helium gitu. Nah dia translasinya 3, rotasinya 0, total total derajat kebebasannya adalah 3. Jumlahin aja 3 tambah 0 3. Nah sehingga ininya si CV-nya adalah 3/2R. Nah oke. Sampai sini paham nggak? Kenapa rotasinya 0? Teng teng teng, nggak ada jawab. Nggak tahu Kak.
Gimana tuh, Kak? Iya, paham nggak? Kalau nggak paham saya terangin. Terangin dong, Kak. Oh, oke, berarti belum paham. Oke, jadi gini, nanti gini nih. Jadi setiap dalam energi kinetik ya, dalam teori kinetik gas ini, setiap energi itu, setiap satu energi, nah setiap satu energi itu nanti sama dengan energi rata-rata teman-teman. Jadi sama dengan setengah kT ya, nilai energinya. Setiap satu energi ya. Nah, kalau monoatomik dia itu geraknya cuman 3 dimensi si monoatomik ini. Jadi dia jalan-jalan ke sumbu X, gerak translasi, tahu kan gerak translasi? Gerak lurus, gerak lurus. Ya, jadi energi kinetiknya dia punya satu, Eka translasi satu arah sumbu X. Maaf Kak, Kemudian boleh dia, diulangi? Agak oh, patah-patah. kepada peta. Oke, jadi gini, setiap energi yang dimiliki oleh sebuah atom atau molekul ya di dalam teori kinetik gas itu sama dengan rata-ratanya setengah kT ya, setiap satu energi. Maksudnya begini. Kan kalau kalau kita mah di bukan dunia nyata, sorry ya, di dunia nyata atau benda-benda yang besar itu kan ada energi kinetik, ada energi potensial, benar kan? Ada energi apa lagi? Energi apa ya? Energi potensial gravitasi kayak gitu-gitu kan. Nah, setiap yang dimiliki, misalkan kita punya energi kinetik saja, nah berarti setengah mv kuadrat kan. Nah, kalau di dalam atom itu namanya bukan setengah mv kuadrat tapi setengah kT gitu. Paham sampai sana? Paham ya? Nah, kalau sumbu X berarti setengah kT saja teman-teman ya. Nah, kemudian kalau ke sumbu sumbu Y, sorry. Nah, berarti dia gerak translasi ke sumbu Y, ada setengah kT lagi, nambah satu energi. Jadi setengah kT lagi. Nah, kemudian ke sumbu Z, ini masih monoatomik ya. Nah, ke sumbu Z, dia gerak lagi, gerak lurus. Berarti satu energi lagi, teman-teman. Berarti berapa? Setengah kT lagi. Jumlahin. Setengah kT ditambah setengah kT tambah setengah kT jadi berapa? 3/2 kT ya. Nah, kayaknya setengah kT. Jadi nanti hasilnya 3/2 kT. Jadi bisa saya tulis kayak gini. 3 dalam kurung setengah kT. Nah, gini teman-teman. Setengah kT kan energi ya. Tadi setiap satu energi namanya setengah kT kan. Nah, 3 ini menyatakan derajat kebebasan. Derajat kebebasan itu adalah derajat energi yang dapat dilakukan sepanjang sumbu gitu. Karena ini 3 sumbu, nah dia bisa punya derajat energinya 3. Ya, ini kali 3. Tuh, makanya dia translasi saja. Rotasinya bisa nggak dia? Rotasinya. Nol. Kenapa nol? Karena dia nggak bisa rotasi ya. Coba, kalau benda sendirian. Mau rotasi gimana ininya? Porosnya di mana gitu. Paham nggak? Masih bingung? Maksudnya gimana, Kak? Jadi kalau bendanya cuma satu doang, dia tidak bisa berotasi. Intinya gitulah. Nah, kalau pengen tahu kenapa perbandingannya, mendingan bandingin aja dengan yang di atomik. Jadi bakal paham kenapa dia tidak berotasi ya. Oke.